Ayo, semua angkat gelas. Selamat bos. So, Paman saya buka warung nasi goreng dengan modal 2 tahun. Untung 5,8 juta. Malam, pagi, uang. Dia langsung kasih saya 12 juta depan semua keluarga. Anak sepupu, 12 juta penuh, semua sudah saya transfer depan mereka. 2 tahun ini, kamu capek banget. Lin Yue, ngapain berdiri bengong? Terima kasih, Paman. Keuangan restoran, saya paling tahu. 2 tahun, untung bersih 5.800.000. Sesuai kesepakatan, separuhnya seharusnya masuk kantong saya. Sepupu, keahlian nasi gorengmu, nggak buka usaha sayang. Gimana kalau kamu kasih resep? Saya modalin 15 juta, kita bagi 2. Saya bangun pagi, lembur cari resep kecap 2 tahun. Cuma berharap hari ini, pagi hasil. Siapa sangka, Zhao Diehao berani makan segitu banyak. Xiao Yue, kamu merasa jumlahnya kurang? Jangan pikir yang berlebihan. Semuanya demi kamu. Xiao Yue, santai saja. Keluarga nggak rugi, kerja lebih keras. Saya janji bagi lebih banyak ke kamu. Ayah ibu, ngapain ngomong dia? Anak polos, dapat uang banyak buat apa? Leji benar. Uang banyak buat apa? Sudahlah, anggap ini sudah lewat. Anakku, apartemen pemandangan sungai ini, kita satu-satu. Rumah lamamu harus diganti. Nggak malu tinggal situ? Ayah, kamu keren. Pemandangan sungai harus di lantai paling atas. Baru pulang, basah kuyup begitu, kayak apa coba? Paman, bisa nggak bagi hasilnya dibayar dulu ke aku? Aku mau beli peca listrik yang ada atapnya. Minum air hangat yang banyak, nanti juga membaik. Sekarang lagi masa kerja keras. Jangan buang-buang uang. Aku benar-benar bodoh banget. Kirain keluarga bisa saling dukung biar naik bareng. Akhirnya, semuanya cuma soal uang dan harga. Xiao Yue, kamu, makanannya kalian nikmati sendiri ya. Benar-benar berubah total? Kapan jadi perhitungan sih? Jangan pedulin dia. Kita bagi dia 12 juta. Dia cari dari mana? Dia nggak bodoh. Besok kerja. Berani banget. Kita lanjut makan aja. Biarin dia kelaparan. Pak Lin, kok Anda balik lagi? Kita lagi mau tutup dan kunci pintu. Tutup listrik tatap. Setiap bata di toko ini penuh keringat. Saya 2 tahun. Kalau nggak terpaksa, siapa yang rela tutup? Kecap ini udah difermentasi 2 tahun. Kecap ini nyawa warung nasi goreng. Setiap hari jam 4 pagi saya bangun buat ini. Rohnya diperas dari 1 sendok ke sendok. Aduh, Anda mau ngapain sih? Pak Lin, kenapa aneh? Rasa warung nasi goreng tergantung kecap ini. Kalau Anda buang, gimana nasib toko? Maaf semuanya. Toko ini tidak akan beroperasi lagi. Mulai besok semua tidak usah datang ke sini. Karena kami telah memutuskan untuk menutup. Apa? Kok bisa jadi begini? Aku sudah transfer gaji 2 kali lipat ke kalian. Waktunya cari pekerjaan baru. Pulanglah. Aku tutup warung ini. Pak Bos, saya Lin Yue dari Linji Nasi Goreng. Tidak mau sewa toko ini. Semua tagihan sekarang sudah aku bereskan. Halo, aku punya kompor, wajan, spatula lama. Meja operasi, kursi, semua sedang dijual murah. Harga bisa nego. Hutang 2 tahun lunas. Malam ini. Selamat tinggal, Linji Nasi Goreng. Pak, ke bandara. Lin Yue, buka pintunya. Sudah siang, belum buka warung. Kamu malas lagi ya? Buka cepat. Pak Bos, kenapa Linji ada poster sewa pindah? Warungnya masih berdiri kok. Siapa? Lin Yue, sudah aku jual kemarin. Dasar Lin Yue yang sangat nakal. Aku bakal segera pergi dan kasih dia pelajaran yang cukup keras. Lin Yue, kamu tidak akan lupakan hukuman ini. Siapa paman? Lin Yue, hati kamu benar-benar jahat. Kamu berani memutuskan kontrak toko? Aku lagi menenangkan pikiran. Kamu otaknya ditendang geledah ya? Bisnis bagus, kenapa santai? Toko tutup sudah. Aku bosan. Mau keluar cari udara. Nggak boleh. Toko tutup, lalu siapa yang tanggung semua uang yang rugi? Kamu cuma omong tutup toko, terus kerugianku harus aku tutup pakai apa?
segera balik. Buka lagi toko itu. Kamu nggak pantas ngomong soal rugi. 2 tahun ini, toko rugi 580.000. Dan kamu makan 568.000. Lalu diam-diam kamu ambil lebih dari 80.000 dari buku kas toko. Uang itu seharusnya buat keadaan darurat. Kamu malah pakai buat nutup hutangmu sendiri, bukan kerugian. Kamu makan dari dalam, hianat dari luar, berani-beraninya ngecek bukuku. Itu cuma lewat tanganku, bukan kabur hutang. Tanpa bantuan aku, kamu nggak punya kemampuan sekarang. Kamu berani ngelawan aku. Jangan basa-basi. Sekalipun kamu sujud depan aku. Aku tetap nggak mau balik ke sana lagi. Kamu masih berharap aku sujud sama kamu? Sombong banget. Ayam pihak, Lin Yue, dengar. Tanpa kamu bodoh, aku tetap bikin toko ini sukses. Bahkan bisa 10 kali lebih laris dari dulu. Lihat saja nanti. Aku justru takut kamu nggak berani buka lapak di sini. Jangan sampai cut hati atau mundur. Ya, tanpa kehadiranmu yang berani dan berani tampil, bertunjuk. Yuege, di pusat kota muncul Linci nasi goreng. Papa namanya sama kayak tempat lamamu. Bukan punyaku. Ada yang niru aku. Kira-kira cuma salin tampilan. Bisa langsung kaya? Kunci restoran nasi goreng di kecap. Tanpa kecap tua aku jauh dehau. Mau andalkan apa kamu? Lin Yue, aku keluar duit besar buat rekrut Koki Top. Ambil satu aja, lebih jago dari kamu. Tanpa kamu yang bodoh itu, tempatku tetap rame kok. Apa sih bau ini? Hei, Jangan pergi dong. Bro, tunggu dulu. Baru nyendok 2 kali kok sudah mau cabut? Ada yang nggak cocok di lidah. Aku sampai bayar harga yang sangat mahal. Loh, buat suruh chef top yang memang terkenal di kalangan kuliner untuk masak di sini. Ngomongin perut, koki spesial. Jangan bikin malu di sini. Mulai sekarang, aku nggak bakal injak tempatmu lagi. Kalian masih berdiri aja? Ngapain? Cepat keluar pasang papan. Bulan pertama semua diskon 30%. Aku nggak percaya kita nggak bisa tarik mereka kembali. pelanggan lama nggak peduli. Yang baru pasti mau coba dapat keuntungan. Aku nggak percaya diskon gini masih nggak ada yang datang. Yuege, pamanmu gagal total. Tokonya bertahan seminggu. Pengunjungnya sepi. Hampir nggak ada. Lihat keadaannya. Toko sebentar lagi tutup. Mungkin dia lagi mikirin cara supaya kamu mau balik. Dulu aku rela susah payah. Akhirnya toko dari 1 jadi 2 lantai. Jauh dehau langsung main besar. Habis-habisan sewa toko besar dan bayar koki mahal. Kupikir uangnya sudah habis sejak lama. Dan sekarang baru mulai bagian yang seru dari cerita ini. Kamu pengkhianat. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu buang kecap lama. Tutup toko. Kamu tahu berapa uangku di situ? Apa hubungannya aku? Kenapa nggak ada urusannya? Kamu sendiri yang segel pintu, lalu pergi gitu aja. Sekarang aku buka toko baru. Tapi terus. Tiap hari rugi. Kamu harus gantiin kerugianku. Paman, kayaknya paman salah paham deh. Aku tutup toko. Kamu buka lapakmu. Kerugian usahamu. Salahin aku. Aturan nggak ada. Toko itu dari awal pakai uangku. Tanpa 15 juta dariku, kamu nggak bakal bisa buka. Sekarang malah berani nggak kenal aku. Kalau aku beneran ribut sama kamu, cuma karena kamu diam-diam ambil 80 juta lebih dari kas toko. Aku bisa langsung laporin kamu biar masuk penjara. Xiao Yu. Om dan keponakan, mana masalah yang nggak bisa diselesaikan? Gimana? Kerja sama lagi. Aku kasih 30% lebih. Tidak tertarik. Lin Yue, dengar baik-baik. Kamu cuma tukang gaji. Tanpa aku lindungi, kamu cari uang gimana? Keledai bodoh yang gak tahu diri sendiri. Cukup lucu juga. Jauh dehau, aku penasaran bakal gimana kamu dimakan rakusmu sendiri. Wanita ini keren banget. Jadi kamu itu Master Lin? Maaf, kita pernah ketemu ya? Ternyata benar kamu. Namaku Shenbing. Dulu aku pernah makan nasi goreng di restoranmu. Nasi goreng yang kamu buat itu rasanya paling berkesan selama bertahun-tahun. Terima kasih atas pujiannya. Tapi sekarang aku sudah tidak masak lagi. Pantas saja. Waktu aku coba di Linji yang baru buka, rasanya beda. Ternyata kamu memang tidak masak di sana. Itu dia. Sekarang aku kerja di bidang investasi kuliner. Chef Lin, kemampuanmu tidak dipakai. Sayang banget. Aku biayain.
kamu buka lagi. Aku punya banyak uang, tapi kurang rasa enak yang nyata. Keahlianmu, modalku, investasi, untung 7-3. Kerjasama, kita bikin merek yang benar-benar terkenal. Aku nggak bisa biarin Jauh Deho rusak nama itu. Aku nggak mau sia-siakan kerja keras 2 tahun ini. Boleh. Tapi aku ada beberapa syarat. Bilang, Jangan campur toko. Aku atur. setuju? Tidak berubah. Semuanya gara-gara kamu. Kenapa biarin Lin Yue pergi? Sekarang, begini. Uang di toko baru hilang sia-sia. Ditambah 10 koki yang kamu rekrut, sebulan gaji 60.000. Sekarang sehari cuma beberapa meja pelanggan. Uang gaji saja nggak balik. Kalau terus begini modal kita bisa habis. Tenang ya, aku cari koki masak. Dapat orang koki lama ganti semua. Bicara memang gampang. Kalau koki baru datang tapi pelanggan tetap nggak suka, gimana? Terus kamu kerjanya cuma main HP rusak itu aja. Atau Ayah, ibu, udah deh. Jangan terlalu mikirin. Pelanggan lama itu cuma suka rasa nasi goreng buatan Lin Yue. Asal cari chef yang bisa reproduksi rasa masakan rumahan. Pasti bisa menarik pelanggan lama. Benar, memang anak sendiri otaknya memang pintar. siapa ya? Sudah tutup kok, masih ketuk pintu. Kamu siapa? Nama saya Lin Qi. Lihat kalian cari juru masak. Saya datang untuk mencoba. Anak muda, masuk aja. Saya dulu pelanggan lama toko lama kalian. Rasa toko baru ini beda banget. Oh, bos. Saya nggak bermaksud lain. Saya pikir kalian cari chef supaya bisa gantiin yang lama. Kebetulan, saya orang yang kalian cari. Ini rasa yang dulu. Benar, saya memang suka nasi goreng ini. Sejak coba nasi goreng Lin Qi, saya terus coba bikin. Inilah hasil masakan saya. Cepat, kasih sendoknya sini. Rasanya pas banget, nggak kurang sedikit pun. Kalau rasanya cocok, ya sudah bos. Yang dulu bisa. Semua tugasnya aku ambil. Asal gajinya cukup, aku pasti nggak kabur. 6 juta. Chef top aja dapat 6 juta. Kamu masih bocah baru. Berani harga segini. Nyatanya, cuma aku yang bisa balikin rasa lama kalian. Tanpa aku, nggak ada pelanggan. Tunggu aja sampai rugi. Celana pun nggak punya. 6 juta buat gaji, toko kalian bisa hidup lagi. Ujung-ujungnya, untungnya tetap ke kalian. Harga ini udah adil banget. Oak. 6 juta. Ya 6 juta. Besok mulai kerja di toko. Dapur urusanmu. Kamu pilih tempat ini buat buka usaha. Lin Yue, toko kamu lebih tersembunyi daripada loker paket. Aku sampai harus belok 2 kali, baru nemu. Lihat sekeliling sini. Bahkan gak kelihatan ada orang lewat. Toko kamu di pojok ini. Siapa pelanggan yang datang? Tempat ini sepi, tapi sewa murah. Nggak banyak saingan. Aku nggak kekurangan uang. Pengen buka restoran nasi goreng kelas atas. Pak Shen, nasi goreng yang aku buat nggak pernah dipasang label mewah. Nasi gorengku lahir dari kehidupan sehari-hari. Kembali ke kehidupan. Orang cicipi. Lahir dari hari-hari. Kembali ke hari-hari. Pak Shen, kamu harus percaya diri sama nasi gorengku ini. Perhatikan kompleks ini. Sepi, tapi keluar langsung ketemu persimpangan. Sekeliling zona tempat tinggal. Asal rasa oke dan nama terkenal, pasti banyak yang datang. Nasi gorengmu ini dari hati. Aku ikut aja sama kamu. Lihat, coba. Restoran Lin Qi nasi goreng buka lagi. Buruan coba, dijamin nggak ada yang kurang. Master Lin kembali masak. Tentu saja, Master Lin kembali, skillnya nggak berubah, pasti bikin kamu ingat rasa lama. Jangan lama-lama, masuk aja buat coba. Ayo, silakan. Di sini. Lin Yue, tanpa kamu pun tokonya tetap bisa dapat uang. Aku Zhao Deho, memang diciptakan buat kaya. Rasanya dibanding dulu masih kalah jauh. Bener juga. Sausnya masih sama aja. Tapi rasanya nggak sekaya dulu.
Nasi gorengnya juga kurang wangi. Sekarang tokonya makin besar, Master Lin makin sibuk dari sebelumnya. Nggak bisa ngawasin tiap piring satu persatu. Mohon maklumi aja. Yege, beneran kamu ya? Xiaozhou, kok kamu tiba-tiba kesini? Aku lepas usaha bumbu, mau ikut kamu Yege. Kamu tahu, bekerja di toko nasi goreng jelas nggak semudah jualan bumbu dulu. Yuege, jangan dorong aku menjauh. Kamu tahu, aku selalu anggap kamu panutan. Oke deh, kalau mau ikut, buktikan dulu kerja kerasmu. Pindahin meja ini ke sana, bisa kan? Yuege, kenapa kamu masih pakai nama Linji? Itu kan sama kayak toko sepupumu. Linji dari awal sampai akhir itu punyaku. Tokonya dia cuma papan nama doang, nggak layak disebut Linji. Iya juga. Keluarga Jaudeho memang nggak ngerti bisnis sama sekali. Kamu urus toko dari dulu sampai sekarang. Mereka cuma bagi duit. Saya dukung kamu, Yuega. Kalahkan mereka. Lin Yue, kamu nggak punya hati. Kapan dia balik diam-diam? Angkat meja, kursi. Uang habis, jadi kerja kasar di sini. Dia nggak ada harapan. Cuma ngerjain kerjaan yang orang lain nggak mau. Orang yang nggak bisa diandalkan. Dulu pergi begitu aja tanpa bilang apa-apa. Bikin aku rugi banyak uang. Lihat nanti, hari ini aku bakal ajarin kamu. Kalian kesini mau ngapain? Lin Yue, kamu nggak punya hati. Aku lihat kamu susah, makanya aku kasih uang modal buka toko. Bahkan pinjemin nama Linji ke kamu. Kasih 12 juta. Kamu kabur bawa uang. Begitu balas budi omu? Kami sepakat, aku resep, kamu modal, untung dibagi rata. 2 tahun, untung 580 juta. Kamu cuma kasih 12 juta. Malah nuduh, aku uang ben. Kamu seharian di dapur bikin kecap. Nasi goreng ada pegawai lain. Menurutku 12 juta masih murah. Linji bisa dapat 580 juta dalam 2 tahun. Kenapa? Pokoknya bukan karena kamu. Tanpa kamu, toko keluargaku tetap ramai. Kami kesini hari ini buat tagih ganti rugi. Jangan terlalu. Kalau nggak kasih keuntungan yang harusnya, ya sudahlah. Tapi minta dia ganti rugi. Berani banget. Aku nggak berutang apa-apa ke kalian. Keluar! Kamu nggak punya hati. Kamu diam-diam kosongin toko kami. Kamu tahu nggak? Kamu bikin kami rugi besar. Biaya renovasi, gaji pegawai, kehilangan pendapatan berhari-hari, total 400.000, keluarkan. Termasuk uang dari jual barang-barang di toko. Semuanya harus kamu kembalikan. Itu semua milik keluarga Zhao. Kamu mau hitung-hitung? Kalau gitu, aku akan ke pengadilan. Laporin paman narik 800.000 dari toko tanpa izin. Termasuk bagian yang kalian masih utang ke aku. Sudah, kamu itu keponakanku. Tapi kelakuanmu nggak benar. Aku nggak mau ribut sama anak muda. Kamu nggak perlu ganti uang. Nggak punya malu ya? Jelas kalian yang utang sama Kak Yue. Sekarang malah Kak Yue yang disalahin terus. Ada yang lebih nggak tahu malu dari kalian? Urusan keluarga saya, bukan urusanmu. Kalian yang harus pergi. Mulai sekarang, kita jalan sendiri-sendiri. Benar. Kamu kerja kasar di warung kecil. Kami pemilik restoran nasi goreng juara. Kita bukan level sama lagi. Siapa bilang Brother Yue cuma kerja kasar? Dia manajer toko ini. Kalian Brother Yue pasti bikin restorannya lebih laku daripada punya kalian. Dia buka toko sendiri. Kalau benar-benar pakai keahlian dia buat ngalahin usaha kita, gimana dong? Punya keahlian saja belum cukup. Koki yang aku sewa juga nggak kalah hebat dari dia. Hayam Piha. Justru kamu, uang di saku kamu nggak ada banyak sama sekali. Pasti toko ruko yang kelihatan biasa ini berdiri karena kamu meminjam. Kamu udah habis-habisan buat urus tempat jelek ini. Nggak takut bangkrut sama sekali. Urusan pribadiku. Nggak ada hubungannya sama kalian. Tempat terpencil gini nggak ada orang, buka usaha di sini. Kamu nggak waras. Ayah, ibu, jauhi orang bodoh ini. Nanti dia bangkrut dan minta kita. Dia mimpi. Toko jelek ini kamu yang maksa buka. Nggak punya uang. Jangan harap, minta kami. Aku mau lihat sendiri gimana kamu cari masalah buat diri sendiri. Aku pergi.
Yuege, kamu nggak takut? Takut apa? Linji milik Xiao Deho barusan rekrut koki baru. Dia bilang ke semua orang, kamu mau masak lagi di sana. Nasi goreng buatan koki palsu itu rasanya nggak jauh beda sama punya kamu. Semua orang benar-benar mengira kamu yang balik. Tiap hari toko mereka penuh sesak sama orang. Pelanggan mau masuk toko mana, hak mereka sendiri. Mereka rame, kita tak harus sepi. Rasa mirip, tapi lokasi mereka lebih strategis. Di sini jarang ada orang lewat. Siapa bilang rasanya sama? Dia cuma bisa tiru 70%. Kecapnya baru diracik, rasanya lebih mantap. Beneran? Kalau rasanya lebih gokil dari sebelumnya, nggak bakal kekurangan pelanggan. Biar Xiao Diao makin sombong dan berlagak seolah-olah dia tak tergantikan. Kita malah harus memberinya tamparan keras di wajahnya loh. Kok tempat ini juga pakai nama Linji? Menurutku, mereka lihat Linji di seberang ramai, jadi ikat-ikatan pakai nama. Semua, hari ini Linji baru buka. Kami khusus siapkan porsi kecil nasi goreng. Silakan coba-coba. Gimana rasanya? Coba sendiri, nanti juga tahu. Aromanya bikin ngiler. Toh gratis. Coba aja nggak rugi. Silakan dicoba. Ini nasi goreng buatan kami. Terima kasih. Enak banget. Nasi goreng bagus, aromanya kuat. Tiap butir nasi terpisah, kelihatan segar. Makin dikunyah, makin nagih. Nasi goreng ini ternyata lebih enak dari masakan terbaik Master Lin dulu. Astaga, bukankah itu Master Lin? Master Lin buka usaha sendiri. Terus Master Lin di toko Xiao Deho itu siapa ya? Saya sudah meninggalkan toko lama itu setengah bulan yang lalu. Sekarang Linji mulai dari awal lagi. Saya cuma mau fokus bikin nasi goreng yang enak. Biar semua orang bisa makan nasi goreng yang aman dan bikin hangat hati. Ternyata begitu. Kita semua dibohongi sama Xiao Deho. Pantas nasi gorengnya nggak seenak dulu. Ternyata dia pakai orang palsu buat gantiin si tukang asli yang dulu bikinnya. Masakan paling otentik. Nasi goreng ini bener-bener paling enak yang pernah saya makan sepanjang hidup. Terima kasih. Datang. Hari ini Linji buka promo. 8 porsi pertama gratis. Buat teman-teman yang antre setelahnya, semua pesanan setengah harga. Bikin semuanya semangat. Layani pelanggan yang datang dengan baik. Mengerti? Rasanya mantap. Tetap rasa lama yang asli. Lin Yue, orang nggak punya hati. Kira kita nggak bisa hidup tanpanya. Lihat dong, kondisi kita sekarang. Bikin dia iri banget. Ya jelas, toko kita tiap hari ramainya nggak karuan. Hai, Yempi. Saya ingin lihat keadaan berantakan di tempat Lin Yue. Mau pakai apa lawan kita? Bos, ada masalah besar. Hari ini nggak ada satupun pelanggan yang datang ke toko. Kamu bilang apa? Kok bisa gitu? Orang-orang pada kemana? Jong, kalian mau kemana? Kenapa nggak makan di toko saya? Masih berani nanya. Toko Linji milikmu itu cuma palsu kok. Linji asli udah resmi buka. Rasanya malah lebih enak dari dulu yang sudah terkenal. Siapa yang masih mau report-report ke tempatmu yang kayak begini? Catatan Lin asli. Jangan-jangan Lin Yue yang mulai ini. Tak peduli siapa dia. Berani ambil pekerjaan saya hajar dia. Antri yang rapi. Kenapa toko dia bisa ramai banget? Dia muncul, toko kita sepi. Ayah, ibu, menurutku Lin Yue sengaja.
Kita sudah baik hati bagi hasil. Dia malah berbalik. Rebut rezeki kita. Dasar nggak punya hati. Lihat aja. Hari ini aku hancurkan tokonya. Minggir! Kasih jalan! Tiga tamu. Kalau mau nasi goreng antri di belakang ya. Kemana matamu ngelamun? Kamu udah cari tahu aku siapa belum? Gua nunggu di belakang. Dewa jadi turun bumi pun harus antre. Kamu siapa berani langgar aturan? Benar. Semua antre mau makan nasi goreng. Ke belakang aja. Ya, apa-apaan ini? Masih ada hukum nggak sih di dunia ini? Ciao! Kami keluarganya Lin Yue. Cepat kasih jalan. Raja surga tak punya hak istimewa. Silakan antre belakang. Ayah, ibu, ngapain repot? Langsung terobos. Kamu! Suruh Lin Yue. Yang nggak tahu balas budi itu keluar sekarang. Lin, you. Ngumpet di dalam? Sok berani kayak kura-kura? Keluar sini sekarang. Semuanya berhenti. Bang Yue, ini 3 orang yang ribut minta ketemu kamu. Perlu panggil polisi nggak? Nggak perlu. Biar aku sendiri yang hadapi. Zhao Deho, kalian cari aku mau apa? Tentu saja mau menagih utang sama kamu. Sekarang aku udah nggak ada urusan sama kalian. Apalagi yang mau dihitung? Banyak yang harus dihitung. Semua lihat. Ini sepupu sendiri. Tapi nggak punya hati. Aku kasih dia 150.000 buat toko. Dia malah tutup toko. Pergi kabur. Akhirnya aku rugi semua modal. Lebih dari 1 juta. Hilang nggak bersisa. Ratusan juta. Siapapun pasti bakal stres. Tuhan. Aku kerja pagi malam. Nabung seumur hidup. Semua hilang gara-gara si serigala ini. Lin Yue, pamanmu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Bagaimana kamu balas kebaikannya? Dapat duit? Paman sendiri pun lupa. Lihat semua. Ada nggak orang yang lebih nggak punya hati dari dia? Makan nasi goreng buatan orang kayak dia. Aku takut umurku jadi pendek. Aku keluar dulu. Aku juga mau keluar. Lin Yue, kamu jadi bisu? Ayo, gimana kamu gantinya? Sudah giliran kamu sekarang. Kamu mau apa? Biar semua orang lihat siapa sebenarnya serigala bermuka 2. Paman saya Zhao Deho, memang keluar duit awal 150.000. Itu benar. 2 tahun ini restoran untung 5,8 juta. Janji bagi 2. Saya harus dapat 2,9 juta. Tapi paman kandung saya malah cuma kasih saya 120.000. Dari 5,8 juta cuma dikasih 120.000. Hatinya hitam kayak arang. Lin Yue, jangan ngomong sembarangan. Dari mana bisa untung segitu banyak? Iya, 120.000 aja sudah untung besar buat kamu. Satu sisi ngomong begini, satu sisi ngomong begitu. Jadi harus dengar yang mana? Zhao Deho, selama ini buku keuangan selalu di tangan saya. Sebelum ngarang cerita, nggak dipikir dulu. Benar, di buku catatan kita ini tercatat dengan sangat jelas kok. Total untungnya mencapai 5,8 juta rupiah loh. Pembukuan ini dari Zhao Deho. Bagi hasil saya, setiap angka jelas di sini. Kejam banget. 2.900.000. Cuma kasih 12.000. Musuh pembunuh ayah pun gak sekejam ini.
Kamu ngomong apa sih? Itu... Jangan buru-buru bantah. Aku belum selesai bicara. Dana darurat toko kamu ambil diam-diam. 80 juta lebih dipakai nutup utang judimu sendiri. Jadi, sebenarnya siapa yang merugikan siapa? Semuanya sudah paham kan? Pakai uang keponakan tutup lubang. Masih tega bilang orang lain tak punya hati nurani. Tega banget. Telan 200 juta lebih. Masih balik tuduh orang. Memalukan. Paman, masih mau buka halaman selanjutnya lagi? Sudah, cukup. Tolong hentikan aksi ini sekarang. Jangan lanjutkan lagi. Lin Yue, tunggu saja. Suatu saat kamu bakal minta-minta ke aku. Wah, aroma di sini luar biasa. Nanti aku makan 2 porsi, terus bungkus 2 lagi. Jelas dong. Orang tua aku juga nyuruh bawa 2 porsi pulang. Silakan masuk. Ada kursi sekarang. Ikuti saya. Meja 21 porsi klasik. Meja 42 porsi rebus. Kos, 2 porsi seperti biasa. Masing-masing tambah daging. Satu porsi aja. Hidup nggak perlu buru-buru. Restoran nasi goreng Linji. Benar. Ini restoran nasi goreng Linji. Silakan masuk. Toko lama di sudut perumahan Jalan Sungai. Bukan ini? Hampir saja tertipu. Ayo cepat pergi. Kalau datang telat, bisa-bisa nggak kebagian 1 piring pun. Sudah, stop, scroll. Lin Yue berkhianat. Kenapa usahanya makin laris? Kita hampir nggak bisa buka tutup panci. Ayah, bukankah dulu bilang tanpa resepnya pun kita bisa sukses? Kok sekarang bayar listrik dan air aja susah? Lihat deh toko ini. Sepi banget. Gak ada satu orang pun. Kalau begini, toko ini bisi-bisi harus kita tutup juga. Dia nggak bakal senang lama. Mau ajak beberapa orang ke tokonya buat bikin ribut, kecapnya kotor, sikapnya buruk, bikin nama tokonya jelek. Hankren, rusak dapur belakangnya. Mau masak pakai apa coba? Kenapa? Panik. Ada cara yang lebih oke nih. Zhao Deho, cara apaan? Buruan, bilang. Zaman sekarang masih pakai kekerasan. Itu cara paling jelek. Lalu, cara terbaik gimana? Sekarang siapa sih yang masih cari uang dari reputasi? Yang penting opini orang di internet. Internet? Kita kan nggak ngerti. Emangnya bisa dipakai buat apa? Aku kenal beberapa orang yang bikin video pendek. Belajar 2 hari udah bisa. Nanti kita juga coba. Terus gimana? Bisa ngapain? Nanti kita ramaikan di internet. Kita yang asli, Linji. Lin Yue itu pengkhianat yang curi resep warisan kita, lalu kabur tanpa jejak. Pinter banget sih. Keluarin duit, undang influencer promosi toko. Biar mereka bilang nasi goreng kita nomor 1 di kota. Kita juga harus bikin cerita sedih. Soal resep turun-temurun jangan lupa. Yang bermargarin gak cuma 1 orang. Wen, Kai. Iya. Suruh dia nangis di depan kamera sampai hancur. 3 generasi, hidup cuma demi kecap ini sampai tua. Sekarang air mata itu viral. Drama sedih itu laku banget. Tapi, ini habis berapa duit ya? Ma, kalau nggak nekat, gimana mau balik modal? Bayar blogger, beli viewer, branding Linji, minimal 400.000. Saldo kita cuma 60.000. 60.000? Ini sama aja tetes air ke ember. Pinjam. Gadaikan rumah sekalian. Asal promosi ini berhasil, toko kita bisa hidup lagi. Kita bisa dapat untung puluhan kali lipat, bahkan lebih. Kamu gila ya? Keadaan rumah berarti kita sekeluarga tidur di jalan.
Kamu nggak mau hidup mewah lagi? Oke. Mama ikutan nekat kali ini. Aku bakal berjuang. Biar Lin Yue yang nggak tahu terima kasih itu lihat sendiri siapa sebenarnya Lin Ji yang asli. Aku langsung pinjam sekarang. Silakan masuk. Tuan Xian, kok datang? Lin Yue, bisnismu ramai banget ya? Aku tadi jalan dari ujung jalan. Semua orang bawa piring nasi goreng dari tempatmu. Dulu aku nggak salah taruhan sama kamu. Kamu tertarik bikin brand ini ke seluruh negeri? Biar seisi kota, provinsi, dan negara bisa coba nasi gorengmu. Buka cabang di seluruh Indonesia. Beri kami izin resep, brand tetap punyamu, kami urus operasionalnya. Kamu hanya perlu pastikan kualitas tiap piring nasi goreng. Aku belum pernah mikirin ini sebelumnya. Harga nasi gorengmu terjangkau, rasanya asli, makanan rakyat beneran. Kalau cuma di sudut kompleks kecil ini, nggak cukup besar. Rakyat bisa makan nasi goreng. Xiaoyue, Mama cuma punya 4.000. Nasi goreng aja nggak bisa beli. Mama, aku nggak lapar. Pulang minum bubur aja. Nasi goreng di sini cuma 2,5 per piring. Nggak mahal. 2,5? Nasi goreng termurah di luar aja udah 8. Namanya nasi goreng rakyat. Jadi nggak boleh bikin orang susah beli. Masuk. Senang. Beli satu, gratis satu. Ma, pas aku gede nanti. Aku juga mau buka warung nasi goreng. Biar rakyat bisa makan tiap hari. Boleh. Aku janji. Aku pasti lakukan. Nasi goreng ini wangi, bukan cuma di pojokan kompleks ini. Aku mau seluruh kota bisa cium aromanya. Ingat ya, air matanya diperas keluar. Makin sedih, makin banyak yang percaya. Oke, paham. Live mulai teman-teman. Kami, Lin Ji asli. Lin Yue, tak tahu. Terima kasih. Curi resep turun-temurun lalu kabur. Toko asli, 3 generasi. Dari kecil aku belajar masak bareng kakek. Kakek berikan resep ke aku sebelum pergi. Bilang selama bikin nasi goreng jangan putus. Keluarga jatuh, paman jaga toko ini. Makanya nasi goreng ini bisa terus ada sampai sekarang. Itu sepertinya Nao-Nao. Seleb dengan ratusan ribu follower, dia juga mampir meramaikan. Wah gila guys, nasi goreng ini juara banget. Aku sudah coba puluhan nasi goreng. Ini yang paling enak menurutku sejauh ini. Kecapnya mantap, nasi pulen dan terpisah. Inilah keahlian asli. Lokasi toko di nomor 76, Jalan Huaking. Ayo mampir, 60 orang pertama dapat telur rebus. Gratis. Setengah hari, tontonan 1,4 juta. Kolom komentar, tanya lokasi. Besok, penuh. Kali ini, kita bakal bangkit. Pak, hebat. Bapak jago bisnis. Sukses, bakal ramai. Lin Yue, soal pintar. Pikir skill bisa menang. Sekarang penting pintar strategi. Kau tahu. Kali ini kalian bener-bener keluar banyak duit. Takutnya nanti sampai nggak punya celana sisa. Leo, gue mau bilang nih, toko Lin Ji gue pantau 2 tahun, rasanya enak. Sekali makan, ingat seumur hidup. Rute kamu oke banget, nggak sia-sia. Emang toko legendaris 80 tahun. Di internet semua muji, nasi gorengnya wangi banget. Aku kira itu pasang buzzer bayaran. Ternyata mantap bener. Wanginya luar biasa. Lin Yue, dulu aku naikin bagi hasil jadi 30%, memang mohon kau balik, tapi kau nggak hargai. Sekarang, tanpa kamu, tokoku tetap saja rame banget. Sekarang kamu cuma bisa iri deh. Bos, tambah 1 porsi lagi. Oke, tunggu sebentar ya. Xiaoqi, nanti kalau kita makin terkenal, kita buka 8 cabang langsung. Bukan cuma cabang, kita juga harus bikin nama kita jadi nomor 1 di seluruh kota. Lihat tuh, Lin Yue yang katanya pintar. Sekarang mau gimana dia bertahan di bisnis ini? Siapa? Datang. Halo, apa ini Zhao Lueho, pemilik Lin Ji Fried Rice, toko legendaris 80 tahun itu? Saya Zhao Lueho. Ada apa? Begini, kami dari kru program tentang nasi goreng. Saya lihat toko Anda 80 tahun di internet. Saya ingin mengundang Anda ikut kompetisi nasi goreng tahun ini. Apakah Anda punya waktu? Ini kontes makan paling populer sekarang. Kalau tampil di acara, toko Anda bisa naik banyak pengunjung, pasti uang juga lebih mudah didapat. Harus ikut. Ada waktu. Kami punya waktu.
Kali ini kita harus menang, bawa pulang piala juara. Biar Lin Yue lihat baik-baik siapa ahli masak yang sebenarnya. Ada yang aneh. Sudah jam makan, tapi kenapa cuma ada beberapa meja di toko? Harusnya nggak gini. Yuegi, ada masalah yang serius nih. Apa yang terjadi sebenarnya? Bisa kamu ceritakan secara detail? Yuegi, netizen-netizen ini keterlaluan banget. Mereka bilang, resep kita nyontek Zhou Deho. Ajak orang boykot. Gak ngerti deh, dari mana Zhou Deho punya muka tebal berani ngomong ngaco begitu? Dia cuma jago ngomong doang, cuma bisa kelabui orang. Kalau memang adu keahlian atau soal kecap, jijik bersihin sepatu dia. Jangan takut. Lin Yue, kamu juga udah lihat komentar di internet kan? Sekarang semuanya nyerang kita. 3 cabang hampir tutup gara-gara dihujat. Tenang, trik Zhou Deho nggak bakal ngalahin kita. Toko palsu ini nyolong resep, masih berani buka usaha. Nggak boleh mereka seenaknya gitu. Hancurin aja. Yuegi, gimana dong sekarang? Zhou Deho, pakai cara kotor kayak gitu aja, mau jatuhin gue. Mimpi. Kalian gimana? Ada yang terluka nggak? Aku langsung ke sana sekarang. Bukan kamu yang rusak. Kenapa kamu yang ambil? Yuegi, toko kita masih buka nggak? Buka dong, pasti buka. Kita nggak cuma buka. Zhou Deho utang sama kita. Aku bakal bikin dia bayar semuanya. Plus bunganya. Xiaozhou, catat semua meja dan piring yang rusak hari ini. Bahkan bawang putih yang jatuh dan pecah di lantai jangan sampai kelewat. Kita hitung semua biar dia bayar satu persatu. Dari tim program nasi goreng, mereka undang kita ikut kejuaraan nasi goreng lezat. Zhou Deho juga ikut. Apa? Sekarang mereka undang kita? Jelas-jelas mau bikin tema persaingan sama Zhou Deho biar rame. Yuegi, kamu beneran setuju? Setuju. Ya udah. Nanti netizen gak habis-habis nyindir kita. Biarkan aja mereka ngomel. Nanti, waktu aku ngalahin Zhou Deho, biar mereka tahu siapa Lin Ji yang asli. Apa? Ngomong kasar? Siapa yang ngomong ke siapa? Lari sepe. Cabang, udah diatur. Karyawan semua udah aku suruh pulang dulu. Zhou Deho itu nyewa preman buat bikin masalah. Kak Shenbing, kamu gak lihat? Orang-orang tadi sombong banget. Kak Yue gak ngizinin aku turun tangan. Di toko cuma kita berdua. Kalau beneran ribut, kamu bisa ngalahin berapa orang? Sebelum kesini, aku suruh orang cari info lengkap soal Zhou Deho sama Lin Ji. Zhou Deho buka toko 3 tahun. Cuma buang duit. Resep dan teknik kecap toko ini, dari awal sampai akhir, kamu bangun sendiri. Lin Kai, keluarganya nggak ada yang pernah kerja di bidang ini. Mereka bilang tokonya 80 tahun, padahal cuma papan palsu dari tanah liar. Asal kita sebarkan soal ini, mereka nggak bakal punya apa-apa lagi. Tunggu sebentar. Yu Ji, orang-orang di internet sekarang hampir habis-habisan menghujatmu. Kamu benar-benar mau tampil di acara makanan itu? Acara makanan apa? Tadi Xiaozhou bilang bakal dihujat habis-habisan. Ada hubungannya sama ini? Tim acara nasi goreng, nggak cuma undang kita, mereka juga undang Zhou Deho. Ini mereka mau pakai keributan antara kita dan Zhou Deho buat cari sensasi. Kalau Zhou Deho bisa numpang nama lewat media, kita juga bisa manfaatkan acara ini di depan penonton seluruh negeri. Buka kedok emas. Biar semua orang di negara ini lihat jelas siapa pencuri resep aslinya. Jadi, Kak Yue, kamu mau biarin dia naik setinggi-tingginya dulu, lalu tendang dia jatuh supaya terpuruk? Cuma begitu, serangannya baru terasa kejam. Nanti dia kemanapun pasti malu berat. Semua yang lihat pasti pengen meludahinya. Kamu memang kejam, ya. Jadi acara itu, fix kita yang... Hahaha. Berani-beraninya datang kemari, bunuh diri sendiri. Kali ini, aku bakal bikin dia malu parah di depan seluruh rakyat negeri ini.
Sampai malu-maluin sendiri dan seumur hidupnya nggak bakal pernah. Pertarungan ini harus menang. Nggak boleh kalah. Tenang aja, juara pasti aku ambil. Halo semuanya, selamat datang di final besar nasi goreng. Kita langsung saja. Sekarang kita undang 3 juri utama hari ini. Juri pertama, Master Nasi Goreng tingkat nasional. Sudah 30 tahun di bidang nasi goreng. Yang di tengah adalah juri otoritas dari Asosiasi Kuliner. Semua di dunia kuliner panggil beliau guru. Dan yang terakhir, penasihat utama grup restoran terkenal. Beliau punya pengalaman juri lebih dari 20 tahun. Oke, mari lanjut ke arena kompetisi. Setelah banyak ronde sengit, akhirnya kita sampai di ronde ketiga. Duel hidup mati. Pertarungan ini langsung menentukan siapa yang jadi juara nasi goreng. Sambut peserta pertama, jagoan nasi goreng dari restoran 80 tahun. Halo para juri dan teman-teman semua. Restoran tradisional 80 tahun, bahan berkualitas, rasa otentik, juara hari ini. Selain kami, siapa lagi? Aku pernah makan nasi goreng mereka. Rasanya benar-benar luar biasa. Bisa lihat semua orang sangat suka dan antusias dengan restoran 80 tahun ini. Suasana di sini makin panas. Kalau begitu, mari kita beri tepuk tangan yang sama meriah. Sambut lawan tangguh lainnya, yang siap menunjukkan kemampuannya, Ling Jie Fried Rice. Bukan mengandalkan nama, kami cuma jaga kualitas setiap nasi goreng. Nasi goreng, hasil tangan. Kecap dibuat api kecil, fermentasi perlahan. Rasa asli, tanpa tipu. Hari ini, biarkan nasi goreng bicara. Bahan asli, kamu juga layak pakai kata-kata itu. Mencuri resep, meniru orang lain. Barang palsu, pantas berdiri di sini. Cih, masih berani pamer di sini. Dengar aja, gak nafsu makan. Tunggu saja, bakal dihajar sama restoran asli. Punya kemampuan. Buktikan di arena. Sombong juga kamu Lin Yue. Aku mau lihat, kamu bisa bertahan sampai kapan. Asal pegang benda ini, juaranya pasti jauh. Kelihatan jelas, kedua peserta sama-sama ngotot. Gak ada yang mau kalah. Sekarang, saya umumkan pertandingan Raja Nasi Goreng tahun ini. Resmi dimulai. Pamer gaya sih seru, tapi masak nasi goreng itu soal rasa, bukan atraksi. Dengan cara kayak gitu, nasinya masih bisa dimakan gak ya? Apa sih yang Lin Yue lakukan? Warung lama, udah masak, dia masih main wajan. Jago gaya aja. Nanti masuk mulut gak enak, semua usaha sia-sia. Waktunya masak nasi goreng. Ingat, api jangan buru-buru, harus sabar. Lihat Bu, nasi gorengnya Lin Yue, hambar banget kayak nasi putih jauh sekali dari warung lama. Cuma dari bau yang keluar dari dapur aja, aku bisa langsung tahu nasi goreng dari warung lama itu. Pasti wangi banget, bikin lidah ngiler, tanpa harus melihatnya. Lin Yue, aku punya bahan makanan terbaik, juga bumbu rahasia. Rasa segarnya sampai langit-langit. Piring ini, kamu pasti pilih 3 kali. Base. Aroma ini pasti dari Lingji, restoran tua 80 tahun. Memang merek lama. Warna minyak merahnya saja sudah meyakinkan. Lihat lagi piring Lin Yue. Nasi goreng bening tanpa banyak kuah. Bikin gak selera makan. Kami undang kedua peserta untuk membawa hidangan ke meja juri. Biar para juri menilai secara adil. Silakan dicicipi, para juri. Coba dulu nasi goreng seafood ala restoran tua 80 tahun ini. Pasti nggak mengecewakan. Nggak bisa, rasa seafood terlalu kuat. Lidah kewalahan, saus nggak terasa. Tenang. Coba mana saja sama. Aku percaya nasi gorengku. Saya tahu. Kamu takut kalah, makanya ragu. Nanti setelah juri, coba nasi goreng seafood. Nasi putihmu pasti nggak ada yang mau lihat. Lin Yu yakin, biarkan kami. Pilih nasi goreng seafood, jelas rugi. Emas asli, tahan api, nasi goreng enak nggak takut. Dibandingkan, silakan Pak Guru, Hian Piha.
Cari masalah sendiri. Bukan salahku. Rasanya luar biasa. Nasi butirannya terpisah, seafoodnya segar. Benar-benar teknik restoran tua 80 tahun. Aroma kecapnya kuat dan punya aftertaste panjang. Inilah tampilan nasi goreng yang sebenarnya. Para juri menikmati banget. Aku aja ngiler liatnya. Aku udah nggak sabar nunggu lomba selesai, mau langsung ke Linji buat makan nasi goreng. Penonton nggak buta. Mending aku kalah aja daripada malu di sini. Juri belum coba nasi gorengku. Kok buru-buru gitu? Pencuri resep takkan mengalahkan pembuat resep. Mumpung juri belum coba nasi gorengmu, ngaku kalah sekarang, masih bisa jaga muka. Nanti pas hasil keluar, nangis pun gak ada tempat. Seumur hidup baru kali ini makan nasi goreng seenak ini. Udah jelas siapa menang, siapa kalah. Xiao Yue, dengerin saran paman, ngaku kalah sekarang. Minta maaf ke aku di depan penonton seluruh negeri. Aku maafin kamu soal nyuri resep. Ngajak aku ngaku kalah buru-buru. Emang kalian yang panik duluan kan? Dikasih muka, malah nggak tahu diri. Mohon tenang semuanya. Selanjutnya, mari kita lihat nilai dari para juri. Nilai maksimal 10. 10. Restoran tua 80 tahun memang tak terkalahkan. Restoran 80 tahun tak terkalahkan. Lin Yue, nasi goreng restoran 80 tahunku dapat nilai sempurna. Kamu sehebat apapun, gak bakal bisa ngalahin aku. Terima saja. Orang yang cerdas tahu diri. Sampai tahap ini sudah patut puas. Dibilang begini juga sudah lumayan. Bisa adu masak bareng restoran 80 tahun. Keberuntungan leluhur. Menang kalah? Belum tentu, buru-buru amat. Nilai sempurna, bukan juara. Lin Yue, muka nggak tahu malu kamu itu. Gimana ibumu bisa tenang di alam sana? Harus semua orang di jalan ngomongin dia di belakang? Bilang dia besarkan anak yang semua orang benci, baru kamu senang. Niat baik yang kamu bilang itu cuma cari masalah. Lin Yue, kamu nggak pantas jadi paman sepupunya. Jangan buang-buang waktu debat sama dia. Kenyataan ada di piring, juri langsung paham setelah coba. Nasi goreng hambar gitu siapa yang mau makan? Palsu ya? Tetap palsu. Otaknya cuma buat cari jalan curang. Yege, aku gangguin kamu nggak? Bukan salahmu. Aku cepat kok. Mereka makan kelamin, kita pakai omongan orang. Kita sengaja pakai nasi goreng ini buat tampar mereka. Kemampuan. Resepnya dicuri dari kami. Kamu nggak pantas ngomong soal kemampuan. Silakan, juri coba. Lin Yue, lanjut terus. Malah nggak bagus buat kamu. Mereka udah dapat nilai sempurna. Kamu susah banget bisa menang. Lin Yue, turun! Kamu nggak layak panggung. Tolak Linji. Fried rice palsu. Tolak yang palsu. 3. Silakan, juri. Barang curian, seumur hidup nggak akan jadi asli. Xiao Yue, jangan keras kepala lagi. Kamu yakin banget kalau yang kalah itu aku? Terima aja, Xiao Yue. Piala juara cuma bisa aku bawa pulang. Yue Ki, kita beneran bakal gagal gak nih? Percaya diri sendiri, juga percaya aku. Udah sampai sini masih keras kepala. Nggak menyerah sampai kehabisan akal. Juri sampai nangis karena nasi gorengmu nggak enak. Aku malu buat kamu dan juga ibumu. Malu sendiri. Lin Yue, turun. Bawa nasi gorengmu. Pergi. Keluar. Arena. Kami nggak mau makan nasi goreng orang tanpa hati. Nasi goreng ini paling enak seumur hidup. Aroma kecap kuat. Rasanya tahan lama. Ini keahlian top. Nasi goreng ini bikin aku ingat rasa masakan ibu waktu kecil. Hati langsung hangat. Aroma dan tampilan saling bersaing. Nasi goreng ini yang benar-benar juara. Ada apa ini? Tidak mungkin. Silakan juri beri nilai.
By point. Nilai maksimal 10, kenapa kalian kasih 100? 10 poin gak cukup untuk nasi goreng ini. Juara lomba nasi goreng kali ini adalah Lin Yue. Yege, kita menang. Kita sudah buktikan siapa Linji yang asli. Sudah kubilang, kebenarannya ada di piring. Lidah nggak bisa dibohongi. Tidak mungkin. Mana mungkin aku kalah? Pasti kalian main curang. Kami nggak terima hasil ini. Aku laporkan kalian curang. Tenang semua, masih ada nasi goreng di wajan. Coba sendiri dulu, baru bicara. Aku mau coba. Seberapa hebat sih nasi goreng ini? Luar biasa. Ini lebih enak dari semua nasi goreng di acara sebelumnya. Nasi goreng ini benar-benar nomor 1. Tidak mungkin. Aku tidak kalah. Kalian semua pasti orang suruhan yang dia bayar. Jauh deh Ho, sampai sekarang kamu belum ngerti nasi goreng asli. Nasi goreng pakai bubuk kimia nggak ada apa-apa. Apa? Dia tambahkan bubuk kimia nasi goreng ke makanannya. Bubuk nasi goreng kimia bikin ketagihan. Itu tambahan yang dilarang oleh negara. Zhao Deho, kamu tahu arti barang ini? Aku nggak pakai. Kalian fitnah aku. Bubuk nasi goreng kimia? Aku nggak dengar. Jangan seenaknya mencemarkan toko 80 tahun. Tidak takut pelanggan marah dan membongkar kebohongan kalian? Meski nasi goreng Lin Yue memang enak, tapi nggak bisa menuduh tanpa bukti kalau Bos Joe pakai bahan itu. Benar. Menang ya menang saja. Nggak perlu merendahkan orang lain. Lin Yue, kamu nggak punya bukti. Kenapa nuduh aku pakai bubuk nasi goreng kimia? Buktinya ada sama aku. Nih bukti yang kamu minta. Ini rekaman Zhao Deho beli bubuk nasi goreng kimia di pasar gelap. Tolong tampilkan di layar besar. Bos, di sini jual bubuk nasi goreng kimia nggak? 2.000, ini kuat banget. Jangan kasih banyak, bisa bahaya. Di tempat lomba banyak kamera. Semua yang kamu lakukan pasti terekam. Tolong host, cek kamera pengawas. Dia beneran masukkan bubuk nasi goreng kimia ke wajan. Ada lagi yang mau kamu bilang? Tidak. Kalian memfitnah saya. Video ini nggak bisa buktiin kalau saya pakai bubuk nasi goreng kimia. Itu bumbu biasa aja. Saya tahu kamu baru nyerah kalau udah kepepet. Bumbu dasar nasi gorengmu itu sudah lama kami kirim ke panitia untuk diuji. Sekarang hasilnya sudah keluar. Bapak atau Ibu juri sekalian, ini bahan tambahan yang ditemukan di nasi goreng peserta Linci. Kami yakin 100% ada bubuk kimia nasi goreng berlebihan. Curang banget! Gak tahu malu! Penipu! Keluar dari arena! Penonton, mohon tenang. Berikut keputusan juri. Linci, kamu pakai bubuk kimia terlarang saat lomba. Itu pelanggaran berat. Juri memutuskan diskualifikasi, kamu dilarang ikut semua lomba kuliner seumur hidup. Apa? Itu gak mungkin! Sekaligus semua bukti ini akan kami serahkan ke pihak berwenang. Biar kamu merasakan akibat perbuatanmu. Pantes masuk penjara tuh. Tidak, aku gak salah. Itu semua gara-gara Zhao Deho yang paksa aku. Parah banget. Dua-duanya saling tuduh. Sama-sama lisek. Zhao Deho! Karena perbuatanmu, juri putuskan, umumkan ke industri, tutup setahun, perbaikan. Tidak, toko keluarga saya 80 tahun. Kalian nggak boleh gini sama saya. Ada satu hal lagi. Saya harus jelasin ke semua. Toko 80 tahunnya, Zhao Deho itu bohong. Zhao Deho bilang ke semua orang, dia toko asli. Katanya saya nyolong resep warisan keluarganya. Semua berpikir buruk saya. Sebenarnya, dialah yang menipu. Sertifikat paten ini adalah bukti nyata. Dia mencuri keahlian saya, memalsukan reputasi toko lama, dan menipu semuanya. Hari ini, selesaikan urusannya. Ini adalah paten masakan yang saya daftarkan resmi 3 tahun lalu. Cara masaknya persis seperti yang ada di toko Zhao Deho. Sayangnya, dia cuma meniru luarnya, tidak ambil intinya. Makanya hari ini dia pilih jalan salah. Pakai bubuk kimia nasi goreng. Kompetisi rasa mantap. Pencuri teriak tangkap pencuri, malah balik menyalahkan. Benar-benar licik. Dia pakai nama toko lama.
Jual nasi goreng mahal? Mukanya tebal tembok? Setelah Dewan Juri memeriksa berkali-kali, sertifikat paten ini benar dari awal sampai akhir. Tuan Lin Yue pencipta asli nasi goreng ini. Zhao Dehou menambahkan, bubuk kimia dan melakukan penipuan bisnis serius. Zhao Dehou, tahu kesalahanmu? Habis. Selesai! Toko dan reputasiku lenyap semua. Penipu, turun dari panggung. Harus ada penjelasan. Panitia kompetisi tidak toleransi perbuatan Zhao Dehou. Kami ikut hukumnya. Kami juga akan serahkan semua data ke asosiasi restoran. Mulai hari ini, dia tak bisa lagi berkarier di dunia kuliner. Selamat Bapak Lin Yue meraih juara utama lomba ini dengan kemampuan dan kreasi asli. Medali ini bukan milikku. Ini kemenangan semua yang percaya keahlian asli, bukan percaya rumor. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerja. Kedepannya, saya akan bikin lebih banyak orang bisa makan nasi goreng enak, murah, dan asli. Selamat untuk cabang ke -200 Lingji. Dalam setahun singkat, Anda jadi panutan di industri ini. Boleh tahu rencana Anda selanjutnya? Lingji nasi goreng bisa sampai ke titik ini. Berkat kepercayaan pelanggan, tapi hasil sekarang bukan tujuan akhir saya. Jadi, Anda punya target yang lebih besar? Lanjutannya, saya mau bantu lebih banyak anak muda yang ingin berjuang bangkit. Biar cita rasa Lingji bisa hadir di meja ribuan keluarga. Bos Lin, wawancara selesai. Selamat ya, tahun ini laba kita naik 2 kali lipat lagi. Kerjasama yang keren. Tanpa kamu dukung terus, Lingji nggak mungkin sampai sejauh ini. Hari ini pembukaan lancar. Gimana kita makan bareng? Saya yang traktir. Aduh, cukup. Tolong kasih saya kesempatan. Tolonglah. Saya benar-benar nggak punya uang lagi. Ayo bayar hutang. 400.000 yang kamu masih hutang. Hari ini nggak boleh kurang. Kakak, tolong kasih waktu lagi. Aku nggak bisa bayar. Tidak ada uang. Waktu pinjam uang. Kenapa diam aja? Itu. Dia ponakan sepupuku. Minta sama dia aja. Dia itu Bos Lin yang lagi naik daun. Baru muncul di TV. Tidak mungkin ada hubungan sama kamu. Kami nggak peduli kamu miskin atau enggak. Kami kasih 3 hari lagi. RP 40.000 harus lunas. Jangan kurang. Kalau enggak, tangan kaki dicopot. Lin Yue, tolong tarik aku sekali saja. Sejak pertandingan itu, reputasiku hancur, toko tutup, utang di mana-mana. Aku benar-benar nggak punya jalan lagi. Tolong bantu aku. Kumohon. Ini semua ulah dia. Dulu dia menjatuhkanmu di Sanli. Sekarang jadi begini ya. Pantas saja. Aku nggak akan nolong kamu. Tanggung sendiri. Lin Yue, aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi. Dalam setahun, Lingji Chaofen berkembang dari 60 jadi 300 cabang. Terkenal di negeri. Akhir-akhir ini, ada kabar Lingji mau naikkan harga. Apa benar? Pertama, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Lingji bisa sampai sejauh ini. Semua berkat dukungan masyarakat. Terkait rumor kenaikan harga, saya tegaskan di sini. Harga tidak akan naik. Saya cuma ingin semua orang bisa makan nasi goreng yang murah dan aman. Saya akan pertahankan harga ini terus. Aroma lebih sedap, harga lebih terjangkau, dan hati yang hangat semua untuk kalian.